Selamat siang panelis yang terhormat, Ms. Monik, serta moderator Ibu Putri. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu Guru luangkan untuk hadir menyaksikan karya ilmiah saya. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi dari Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa SMP. Saat ini sering sekali terlihat siswa yang sangat malas dalam mengikuti kelas maupun mengerjakan tugas. Sedangkan pendidikan pada masa usia inilah yang diketahui sebagai masa paling penting dalam perkembangan diri. Perasaan tidak termotivasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Namun salah satunya dapat dikarenakan oleh kekurangan komunikasi siswa dengan orang tua mereka. Pada masa ini sudah tidak asing jika seorang anak mengeluh tidak dapat berinteraksi dengan orang tua mereka. Terutama pada zaman modern ini di mana teknologi dipakai untuk segalanya, beberapa orang tua hanya berniat untuk berbicara singkat dengan anak mereka lewat sosial media, bukan secara langsung. Namun, jika interaksi antara kedua pihak hanya berlangsung lewat texting, interaksi tersebut tidak akan seefektif sehingga orang tua dan anak pun tidak dapat berkomunikasi secara detail dan mendalam. Tanpa dorongan, kemungkinan besar seorang siswa tidak mempunyai motivasi tinggi untuk menggunakan seluruh potensi mereka dalam menjalani pendidikan. Pada masa ini, di mana aktivitas sekolah telah bertambah dan siswa pun mulai lebih sibuk dan lelah, mereka cenderung kehilangan semangat untuk terus bekerja dan belajar. Tanpa dorongan, kemungkinan besar seorang siswa tidak mempunyai motivasi tinggi untuk menggunakan seluruh potensi mereka dalam menjalani pendidikan mereka. Adapun siswa yang tidak menyadari kepentingan dan gunanya edukasi sehingga mereka tidak mempunyai alasan untuk belajar semaksimal mungkin. Maka dari itu, pembicaraan atau dorongan dari orang tua sangatlah penting untuk merubah cara berpikir seorang siswa mengenai kepentingan pendidikan dan untuk menimbulkan motivasi belajar siswa untuk belajar dengan giat. Sering juga terlihat beberapa murid lain yang pintar, namun sangat malas sehingga menghambat mereka dalam mendapatkan nilai yang memuaskan. Maka itu, saya tertarik untuk mengetahui jika komunikasi orang tua dapat mengefek motivasi belajar seorang murid dan dapat memberi dorongan kepada para pelajar untuk belajar lebih giat. Hubungan topik ini dengan P5 adalah membangun jiwa dan raga. Orang tua yang dapat memberikan semangat pada siswa yang sedang berpendidikan dapat membangun dan memperkuat jiwa sehingga siswa pun dapat mulai lebih berjuang dalam menyelenggarakan pendidikan mereka. Untuk mengerti lebih lanjut mengenai topik dari karya ilmiah ini, dapat diketahui definisi dari komunikasi dan motivasi. Menurut Anugrah Dwi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi berbentuk lisan atau tulisan, maka itu bahasa yang digunakan dapat diperhatikan. Beberapa contoh penyampaian komunikasi secara verbal adalah presentasi, atau menulis surat atau pesan. Di sisi lain, komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, namun disampaikan melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Beberapa contoh penyampaian komunikasi secara nonverbal adalah mengangguk dan tersenyum. Menurut Husnul Abdi, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kata motivasi berasal dari kata motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah alasan seseorang dapat bekerja dengan keras dan tidak berputus asa dalam proses mencapai objektif mereka. Jika seseorang mempunyai motivasi tinggi, mereka juga mempunyai alasan yang kuat dalam meraih tujuan atau yang dikatakan sebagai goals. Dengan mempunyai motivasi atau alasan yang kuat, bukan hanya seorang individu dapat bekerja lebih keras dan tidak mudah menyerah, tetapi mereka juga dapat menikmati proses yang sedang dijalankannya. Ada beberapa manfaat komunikasi antara orang tua dan siswa, salah satunya adalah mengembangkan siswa secara emosional. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori keterlibatan orang tua yang menyatakan bahwa kesertaan orang tua dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang anak mengenai kesuksesan mereka. Dalam komunikasi di mana orang tua menunjukkan sikap mendukung, mereka juga dapat memunculkan rasa semangat dalam diri siswa dan memberi mereka keinginan untuk belajar dengan giat dan tekun. Komunikasi secara nonverbal yang dapat disampaikan orang tua terhadap anaknya juga dapat mempengaruhi sikap anak secara positif. Contohnya, orang tua yang dapat menjadi model peran bagi anak mereka. Menurut psikologis Albert Bandura,
Siswa pelajar akan mengikuti kebiasaan orang tua mereka karena tidak secara disadari mereka mengobservasi dan mengamati kelakuan orang tua mereka sehari-hari. Jika orang tua menunjukkan ketekunan dan kerajinan mereka saat belajar, kemungkinan besar anak mereka pun akan mengikuti sikap tersebut. Hal ini juga diketahui sebagai teori kognitif sosial. Berdasarkan definisi dan teori, saya mengambil hipotesis bahwa komunikasi orang tua memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Saya memiliki hipotesis tersebut berdasarkan teori yang menyatakan bahwa komunikasi yang dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal dapat mempengaruhi sikap belajar siswa secara positif. Menurut Faisal Abdullah, dalam kehidupan seseorang, orang tua merupakan sumber dari pendidikan utama sebelum seorang anak akan mendapatkannya dari dunia luar. Maka itu, pendidikan dari orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan anak pada hari kelak. Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan komunikasi antar pribadi yang juga mempunyai proses psikologis dan hal inilah yang akan mengakibatkan adanya keterpengaruhan. Telah dilakukan sebuah penelitian di mana orang tua melakukan wawancara mengenai strategi komunikasi mereka dalam meningkatkan motivasi siswa. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa memberikan sikap perhatian dan pujian dalam interaksi tersebut adalah cara komunikasi yang paling efektif. Efektivitas komunikasi antar pribadi dapat ditentukan dengan beberapa faktor, yaitu keterbukaan atau yang dikatakan sebagai openness, sikap empati, dan sikap mendukung. Bagaimana cara komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi motivasi seorang anak? Terdapat beberapa alasan. Sebagai contoh, jika seorang siswa dapat menyampaikan kesulitan mengenai pelajaran mereka di sekolah dengan bebas, dalam komunikasi yang terbuka, orang tua mereka dapat memberikan solusi untuk kesalahan dan dapat memberi dukungan emosional dalam memperbaiki kesalahan dan kesusahan mereka. Namun, jika mereka tidak dapat merasa bebas atau nyaman untuk berbicara tentang masalah atau kesusahan mereka dengan terbuka, orang tua mereka pun tidak dapat mengetahui dukungan apakah yang diperlukan oleh anak mereka. Namun, dukungan dari orang tua siswa yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih rajin dan baik di sekolah. Orang tua harus mengetahui dan mengerti harapan atau keinginan seorang pelajar. Mereka juga harus mempunyai sikap empati. Orang tua yang empatik adalah orang tua yang peka dan memahami perasaan anaknya sehingga mereka dapat memberi perhatian kepada anak mereka dan dapat menunjukkan sikap mendukung yang dapat mengembangkan motivasi seorang siswa. Dari beberapa penelitian yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan juga bahwa kebutuhan anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka dapat dilengkapi dengan inisiatif orang tua mereka untuk berinteraksi dengannya. Mereka yang mendapatkan pujian dan pengakuan akan otomatis merasa lebih semangat dalam terus menggunakan seluruh potensi mereka dalam pendidikan mereka. Sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa dapat dilengkapi oleh orang tua mereka jika mereka berinisiatif untuk memberikan mereka semangat. Pengakuan sebenarnya dapat diberikan oleh teman-teman mereka, namun pujian dari orang tua lah yang dapat memengaruhi mereka lebih. Hal ini dikarenakan pujian orang tua yang biasanya dikatakan lebih ikhlas. Siswa yang mendapatkan pujian dari seorang yang lebih tua dan mempunyai otoritas lebih tinggi juga akan merasa bahwa pujian mereka lebih berharga dibandingkan teman-teman mereka. Pujian dari orang tua dapat mempengaruhi dan mengembangkan motivasi siswa. Namun motivasi sebenarnya juga dapat tumbuh secara natural dalam diri seorang pelajar. Mereka dapat mencari cara mereka sendiri dalam meningkatkan kerajinan dan kesemangatan mereka untuk belajar. Tetapi motivasi mereka dapat lebih dikembangkan oleh orang tua mereka dengan cara yang mereka tidak dapat lakukan secara mandiri. Perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran siswa juga akan mempengaruhi prestasi mereka di sekolah. Orang tua mempunyai peran yang besar terhadap anaknya untuk lebih aktif saat belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi mereka. Hasil data juga dapat menyimpulkan bahwa siswa yang kurang dapat perhatian cenderung mempunyai kemampuan akademis yang menurun. Siswa yang dapat mempunyai prestasi hebat dalam sekolah dikarenakan motivasi tinggi dalam dirinya. Mereka mempunyai keinginan dan kerajinan untuk belajar sehingga mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Observasi yang telah
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi, di mana para representatif dari SMP Negeri 4 Kota Jambi mengisi sebuah angket mengenai pengaruh komunikasi dari orang tua terhadap motivasi belajar mereka. Dari observasi tersebut didapatkan bahwa 40,4% intensitas komunikasi orang tua berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Telah dilakukan juga observasi serupa di mana hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa peran komunikasi orang tua terhadap prestasi belajar adalah 33,3%. Menurut data-data tersebut, untuk beberapa siswa, tingkat motivasi siswa dapat dipengaruhi dengan tingkat kualitas dan seringnya anak dapat berkomunikasi dengan orang tua mereka. Keseringan interaksi antara kedua pihak juga dapat mempengaruhi seberapa efektif hal tersebut terhadap peningkatan motivasi belajar murid. Efektivitas komunikasi yang berlangsung juga dapat mempengaruhi seberapa motivasi belajar siswa dapat meningkat. Namun, dari data yang telah ditampilkan, dapat dikatakan bahwa komunikasi antara orang tua dan murid tidak dapat meningkat motivasi belajar siswa dengan signifikan. Murid dapat mengembangkan motivasi belajar mereka dengan cara lain yang mungkin dapat mengefek peningkatan motivasi belajar mereka dengan lebih, tetapi orang tua tetap mempunyai peran dalam menyemangatkan anak mereka untuk belajar lebih keras dan mempunyai motivasi yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi motivasi anak dengan positif. Walaupun data menjelaskan bahwa efektivitas tidak terlalu tinggi, komunikasi antara orang tua dan siswa tetap dapat memperbaiki motivasi belajar siswa. Namun, untuk mempengaruhi motivasi belajar siswa, komunikasi dapat berlangsung secara efektif, yaitu komunikasi yang terbuka di mana orang tua mempunyai sikap empati dan mendukung. Saat siswa sedang menerima pendidikan, mereka akan membutuhkan pengakuan dan pujian terutama dari seseorang yang mempunyai otoritas lebih tinggi dari mereka. Orang tua yang mempunyai kemampuan untuk melengkapi kebutuhan mereka akan sangat membantu motivasi belajar siswa jika mereka berinisiatif untuk memberikan hal tersebut dengan sepenuh hati. Saya menyarankan bahwa sebaiknya orang tua dapat meluangkan waktu untuk anaknya dan melakukan peran mereka sebagai orang tua. Peran mereka termasuk mendampingi dan mengawasi proses belajar anak mereka dan berkomunikasi dengan mereka sehingga menyemangati mereka. Hal tersebut berlaku terutama pada anaknya yang sedang berada di SMP, di mana mereka sedang mulai untuk berkembang dan menuju dewasa. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya, baik Yosefa, terima kasih sudah melakukan presentasi dengan baik dan lancar. Salindianya juga bisa dikembalikan ke yang pertama. Terima kasih. Sekarang kita akan berdiskusi. Yosefa sudah siap berdiskusi? Sudah ya? Sudah hadir dua panelis kita, ada Miss Monik, ada Mr. Bram, dan yang akan pertama berdiskusi adalah Miss Monik terlebih dahulu. Silakan Miss Monik, waktunya kurang lebih 10 menit. Terima kasih Bu Putri. Selamat siang Yosefa. Iya. Terima kasih ya sudah berani untuk membawakan karya ilmiah pada siang hari ini dan juga salindianya juga cukup menarik dengan semua informasi yang diperlukan. Nah, hanya sebelum saya mulai lebih jauh saya ingin klarifikasi dulu. Karena waktu saya menerima dokumen karya ilmiah ini judulnya dituliskan efektivitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar siswa SMA. Tapi di dalam ada tulisan SMP. Jadi SMP atau SMA? SMP. Oh SMP, oke. Oh jadi artinya yang disalin dia juga kurang tepat ya. Oke, baik. Ya. Nah mungkin pertanyaan pertama Yosefa, ini topiknya sebenarnya cukup menarik ya. Nah apa sih yang melatar belakangi Yosefa ingin menggali permasalahan efektivitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar siswa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai murid sendiri memang merasa tidak termotivasi pada beberapa kali dan saya juga mendengar bahwa dari orang lain komunikasi dari orang tua memang sangat penting untuk terhadap pendidikan murid. Jadi saya memang tertarik seberapa efektivitasnya komunikasi dari orang tua dan seberapa pentingnya komunikasi dari orang tua dapat mempengaruhi
pendidikan seorang murid. Oke, baik. Nah, menurut Yosefa sendiri ya, masalah komunikasi antara orang tua dengan anak, kalau bisa dibilang, biasanya yang Yosefa amati atau mungkin juga dari hasil penelitian ini, apakah memang serta-merta misalnya masalah keterbatasan komunikasi orang tua terhadap anaknya, atau ada masalah lain? Misalnya seperti relasi orang tua dengan anaknya. Menurut saya kedua-duanya, soalnya biasanya orang tua memang merasa sangat sibuk sehingga sampai kerja sampai malam, dan relasi mereka dengan anak mereka pun kurang baik, jadi mereka memang kurang berkomunikasi. Oke. Tapi apakah juga ada kemungkinan misalnya kalau tadi contohnya Yosefa orang tua yang pulang malam karena sibuk bekerja ya. Tapi apakah maksudnya dari sisi orang tua pada umumnya juga kan ada yang tidak pulangnya malam. Tapi misalnya memang tetap terjadi ada masalah komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, bagaimana apabila kejadiannya orang tuanya berusaha untuk berkomunikasi tapi anaknya punya kesulitan untuk berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Atau misalnya mungkin kalau lebih singkatnya anaknya yang mungkin tidak mau mendengarkan arahan orang tuanya. Bagaimana Yosefa? Itu juga bisa terjadi, menurut saya bisa saja kedua-duanya mungkin tidak mau berkomunikasi, bisa salah satu pihak saja yang tidak ingin berkomunikasi. Jadi setiap masalah mempunyai solusi masing-masing. Oke. Nah, kalau harapan dari Yosefa sendiri ya, dari judulnya saja, efektivitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Komunikasi yang seperti apa sih realnya yang Yosefa pikirkan itu akan ideal untuk bisa memotivasi belajar anaknya? Komunikasi di mana kedua pihak menerima pesan yang disampaikan oleh pihak lainnya, di mana mereka terbuka dan tidak sungkan untuk mengungkapkan pikiran mereka, dan mereka kedua pihak mempunyai sikap empati dan tidak mempunyai sikap yang defensif di mana salah satu mungkin merasa tersinggung oleh pihak lainnya. Nah, tapi kalau merasa defensif atau ada ketersinggungan seperti itu sebenarnya selalu bisa saja terjadi ya. Nah, bagaimana menurut Yosefa sendiri menilai bahwa apakah tidak ada cara lain selain komunikasi yang seperti tadi Yosefa utarakan untuk bisa memotivasi belajar anaknya? Mungkin ada cara yang lain seperti orang tua yang mempunyai sikap yang mendukung anaknya, dan anaknya yang memang mendengarkan orang tua mereka dan menerima dukungan tersebut. Dukungan seperti apa dalam bentuk realnya? Dukungan seperti meyakinkan anak mereka bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Nah, apabila misalnya ya dalam satu keadaan komunikasi antara orang tua dengan anaknya itu katakanlah tidak berjalan mulus seperti itu. Lalu proses belajar kan tetap harus berlangsung ya. Nah, apakah ada kemungkinan dari sisi misalnya faktor internal anaknya sendiri untuk bisa memotivasi diri? Apakah itu akan bisa membantu dalam efektivitas dia belajar sebagai seorang siswa? Dapat membantu karena komunikasi dari orang tua memang tidak dapat meningkatkan motivasi anak dengan signifikan. Jadi masih ada faktor lain yang dapat meningkatkan motivasi seorang murid, contohnya dari teman mereka dan atau dari orang dewasa lain. Jadi artinya komunikasi ini tidak satu-satunya ya. Ya. Jadi ini hanya salah satu. Ya. Betul ya. Oke. Nah,
Kalau tadi dari sisi yang P5, boleh minta tolong diulang lagi Yosefa. Menurut Yosefa topik ini berkaitan dengan P5 dalam hal apa ya? Untuk memperbaik jiwa seorang siswa di mana dengan mengembangkan spiritualisme seorang murid dapat memulai sikap perjuangan mereka terhadap pendidikan mereka. Oke. Sebenarnya apakah ada nilai lain dari P5 yang bisa dikaitkan dengan masalah komunikasi dan motivasi ini? Kalau kita mau membawa ke titik yang lebih jauh untuk masa depan murid itu sendiri, anak atau anaknya itu sendiri, apakah hanya sekedar dari sisi jiwa dan raga atau bisa berkaitan lagi untuk masa depannya dia? Dapat mempengaruhi masa depan mereka karena dengan membangun jiwa yang semangat dalam dunia kerjaan mereka juga mereka akan mempunyai sikap yang tetap berjuang dari sikap yang mereka bangun saat mereka menjalani pendidikan mereka. Oke, tapi dari sisi P5 apakah ada poin lain yang bisa dikorelasikan selain dari membangun jiwa dan raga? Menurut saya mungkin ada, cuman seperti contohnya yang mana kira-kira dari poin-poin itu? Bisa diingatkan P5 apa saja? Diingatkan kembali sebentar. Yang pertama. Yang pertama yang mana tadi? Ya, hidup berkelanjutan. Ya. Sebenarnya mungkin juga bisa dikorelasikan dengan untuk budaya kerja. Walaupun itu tidak langsung efeknya, tapi itu bisa maksudnya bisa untuk masa depan dia. Karena masalah komunikasi itu kan cukup vital ya, sesuatu yang sangat esensial. Apabila tidak bisa berkomunikasi sejak masa muda sampai dewasa pun akan bisa terbawa ya hal-hal seperti itu. Dan itu kan tentu dari hasil karya ilmiah ini sebenarnya juga menekankan bahwa komunikasi itu baik sekali dilatih dan dibangun sejak dari masa muda ya. Oke, baik. Lalu mungkin yang saya mau tanyakan lagi dari bagian saran, kalau anggaplah Yosefa ada di posisi siswa ini yang ada di dalam karya ilmiah ini ya. Komunikasi verbal seperti apa sih yang Yosefa harapkan dari orang tua untuk katakan kepada Yosefa sebagai seorang anak untuk bisa memotivasi Yosefa belajar? Untuk meyakinkan saya bahwa dengan bekerja keras akan pasti ada menghasilkan hasil yang memuaskan dan ya. Apakah selama ini orang tua sudah cukup melakukannya atau Yosefa merasa kurang didorong? Cukup. Cukup ya. Lalu komunikasi nonverbal apa yang diperlukan juga? Karena kan kamu mengulas ada komunikasi verbal, nonverbal. Nah yang nonverbalnya contohnya apa? Mungkin untuk selain menyarankan saya untuk bekerja lebih keras, mungkin orang tua saya dapat bekerja keras supaya saya memang dapat melihat gaya hidup mereka dan saya dapat mengikuti gaya hidup yang benar. Oh, mengikuti gaya hidup yang benar. Boleh dijelaskan gaya hidup yang benar maksudnya seperti apa? Bekerja keras, tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Oke, baik. Nah, Yosefa bisa berpesan apa sama teman-teman yang ada di sini apabila mungkin mereka adalah salah satu anak yang mungkin tidak memiliki komunikasi yang cukup baik dengan orang tua mereka, tapi mereka harus perlu mendapatkan motivasi belajar itu. Yosefa bisa pesan apa sama teman-teman? Mungkin meminta dorongan dari guru atau meminta dorongan juga dari teman yang dapat memberi mereka semangat. Oke. Kalau di ruangan ini mungkin ada orang tua, nggak ada ya. Oke. Kalau misalnya ada orang tua, misalnya apa sih pesan yang mau diberikan sama Yosefa kepada orang tua?
untuk bisa berkomunikasi lebih baik sama anaknya? Meluangkan waktu dan tidak hanya meluangkan waktu yang memang cukup untuk membahas hal yang bisa mendalam dan spesifik, bukan hanya waktu yang singkat. Artinya suatu yang berkelanjutan. Iya. Apakah harus mengenai belajar akademik atau bisa apapun? Mungkin mereka bisa mulai dengan membahas topik yang disukai oleh anak mereka dan mungkin menyambungkannya dengan pendidikan mereka. Nah, pendidikan mereka. Baik. Ya, oke. Terima kasih Yosefa. Terima kasih Miss Monik. Ya boleh tepuk tangan untuk Yosefa, boleh. Masih ada satu kali diskusi lagi ya Yosefa bersama Mr. Bram. Mr. Bram dipersilakan berdiskusi selama kurang lebih 10 menit. Cek. Oke, selamat siang Yosefa. Terima kasih buat pemaparan presentasinya. Mungkin pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan adalah, dan ini salah satu alasan kenapa saya pengen jadi panelisnya Yosefa gitu, penasaran. Kenapa SMP? Kenapa Yosefa milihnya penelitian ini fokus ke anak-anak SMP gitu ya. Jadi yang menarik perhatian saya adalah jurnal-jurnal yang Yosefa ambil ini memang semuanya tentang SMP ya. SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong gitu ya, terus SMP Negeri 4 Kota Jambi. Nah, ada apa dengan masa SMP ini? Pada awalnya saya emang ingin meneliti tentang siswa SMA. Namun saat saya melakukan research, memang tidak banyak jurnal yang melakukan research tentang siswa SMA. Banyaknya SMP. Jadi saya mengganti. Oke, jadi karena data yang kamu dapatkan itu kebanyakan jurnal-jurnal mengenai penelitian terhadap anak SMP, itu yang membuat kamu merubah judul kamu jadi motivasi terhadap anak SMP, seperti itu ya. Apa ada alasan khusus gitu karena Miss Monik kepala sekolah SMP, bukan? Bukan ya? Nggak ada alasan khusus ya, atau berdasarkan pengalaman pribadinya Yosefa gitu sama SMP, nggak ada. Jadi murni karena data yang SMA nggak banyak, jadi akhirnya Yosefa beralih ke SMP. Oke, terima kasih. Nah mungkin pertanyaan yang kedua, kenapa Yosefa tidak mencoba untuk melakukan penelitian yang lebih terfokus atau lebih spesifik gitu? Karena kalau judulnya efektivitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar siswa SMP, itu kan luas sekali, ya kan? Anak SMP ada berapa juta di dunia ini gitu ya. Nah, jurnal-jurnal yang Yosefa ambil pun mereka semua spesifik nih, Yos, ya kan? Strategi komunikasi orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Dusun Sumpang Ale Desa Tibona misalnya gitu ya. Terus berikutnya, peran penting orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong. Jadi spesifik gitu. Spesifik, ke sekolah ini anak SMP. Nah pertanyaan saya, kenapa Yosefa nggak mencoba untuk melakukan penelitian ini tapi ke SMP yang spesifik, misalnya Sol, misalnya SMP Cahaya Bangsa gitu. Awalnya saya emang mau meneliti SMP di Cahaya Bangsa. Namun untuk melakukan itu saya harus menyebarkan angket atau melakukan wawancara. Namun saya pernah mendengar dari orang lain bahwa untuk menyebarkan angket sangat susah dalam mendapatkan responden, dan saya
khawatir bahwa tidak akan dapat waktu yang cukup, maka itu saya tidak mencoba untuk menghindari menyebarkan angket dan melakukan analisis di mana saya hanya dapat membaca jurnal, dan memang jurnal lebih general dan tidak spesifik, tapi saya juga tertarik dengan penelitian ini secara keseluruhan di Indonesia. Oke, ya terima kasih jawabannya. Ya, jadi memang situasi anak-anak SMP mungkin berbeda-beda ya, yang di Sorong seperti apa, yang di CBCS seperti apa gitu ya, yang di tempat lain seperti apa, mungkin berbeda-beda. Jadi mungkin masukan dari saya, mungkin next time lain kali kalau misalnya Yosefa bikin karya ilmiah gitu ya, atau bikin tesis nanti kelas 12, atau mungkin bikin skripsi nanti waktu kuliah, bisa lebih fokus gitu ya, bisa lebih fokus respondennya mau yang mana gitu, supaya penelitian kamu juga jadi lebih punya arti gitu ya, misalnya untuk SMP Cahaya Bangsa misalnya gitu ya, jadi lebih punya arti gitu si penelitiannya ya. Oke, mungkin pertanyaan saya berikutnya sebenarnya masih berhubungan sama Miss Monique gitu, alasan kenapa kamu memilih topik ini gitu, kenapa kamu memilih peran komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar siswa SMP. Nah, ada nggak sih kamu temukan data-data pendukung gitu? Karena yang saya lihat nih ya, dari pendahuluan kamu ceritakan mengenai hari-hari ini tuh ada banyak anak SMP yang malas dalam mengikuti kelas gitu ya. Terus ada banyak faktor, dan salah satu faktor yang kamu katakan adalah kurangnya komunikasi dari orang tua gitu. Nah, sebenarnya mirip sama pertanyaan Miss Monique tadi. Bagaimana kamu bisa yakin gitu ya bahwa ada faktor komunikasi orang tua nih terhadap motivasi belajar anak SMP. Apakah ada data pendukungnya? Apakah ada yang pernah melakukan survei atau penelitian? Atau hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita orang? Nah, itu yang saya pengen tahu. Saya mendapatkannya dari pengalaman orang lain yang bercerita pada saya bahwa komunikasi mereka antara mereka dan orang tua mereka memang tidak baik, dan mereka merasa bahwa motivasi mereka pun menurun karena mereka merasa tidak ada yang mendorong dan meyakinkan mereka tentang kemampuan mereka dalam pendidikan. Oke, kira-kira ada berapa orang tuh yang ngomong seperti itu ke Yosefa? Sekitar 5 orang. 5 orang, oke. Yang ngomong seperti itu apakah teman-teman di Cahaya Bangsa? Dari luar. Dari luar, oke. Teman-teman dari luar sekitar 5 orang bilang bahwa ada ya faktor komunikasi ini yang mempengaruhi motivasi mereka belajar gitu. Menurut Yosefa cerita dari 5 orang itu cukup nggak buat Yosefa untuk membuat satu karya ilmiah gitu? Bagaimana, pertanyaan saya gini, bagaimana Yosefa bisa percaya bahwa setelah mendengar dari 5 orang ini bicara tentang hal ini, lalu Yosefa yakin, oh pasti ada efek dari komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar? Selain dari teman-teman saya juga pernah melihat beberapa komplain di sosial media juga, dan memang tidak terlalu banyak, namun saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang komunikasi antara orang tua dengan anak mereka dapat mempengaruhi motivasi mereka. Oke. Jadi 5 orang yang cerita ke Yosefa, selain itu Yosefa juga lihat di media sosial semakin meyakinkan Yosefa untuk mengambil topik ini gitu ya, bahwa ada pengaruh dari komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar. Oke. Nah, satu lagi saran dari saya ya. Kalau saya lihat nih dari apa yang Yosefa bilang,
dengar dari teman-teman gitu ya cerita seperti itu. Kayaknya Yosefa punya bakat untuk lakukan wawancara gitu ya atau survei gitu. Nah, mungkin bisa nanti di penelitian berikutnya Yosefa pakai cara ini nih, wawancara, dengerin masukan dari teman-teman gitu ya. Dengerin masukan dari teman-teman, gimana sih, apa sih menurut kamu yang menjadi kendala, kenapa pelajar sering tidak termotivasi? Siapa tahu bukan karena komunikasi orang tua, siapa tahu ada faktor-faktor lain yang lebih kuat. Nah, taunya dari mana? Dari wawancara gitu ya. Jadi next time, lain waktu ya Yosefa bisa pakai cara itu juga. Ya, oke, lanjut ya. Masih ada nih Yos. Tapi udah banyak yang dicontreng-contrengin karena udah ditanyain sama Smoni. Oke, pertanyaan. Kalau Yosefa bilang bahwa komunikasi orang tua memiliki dampak terhadap motivasi belajar siswa siswa SMP. Bagaimana dengan siswa-siswa SMP yang tidak punya orang tua? Karena satu dan lain hal. Menurut Yosefa, gimana cara mereka? Apakah itu jadi akhir dari segalanya? Mereka tidak termotivasi atau gimana caranya mereka bisa termotivasi? Karena kamu bilang komunikasi orang tua nih itu mempunyai peranan penting dalam memotivasi belajar siswa SMP. Lalu saya kepikiran sama anak-anak yang mungkin nggak punya orang tua gitu ya, dari SMP mereka udah nggak punya orang tua. Menurut Yosefa gimana caranya supaya mereka tetap termotivasi gitu? Sebenarnya dorongan dari teman-teman mereka juga dapat memotivasi mereka. Namun jika mereka ingin tetap mempunyai saran dari orang yang lebih dewasa, mungkin mereka bisa memintanya dan berkomunikasi dengan orang dewasa lain seperti om tante dan mereka atau saudara yang lebih dewasa. Dan komunikasi mereka tidak hanya perlu komunikasi dari orang tua, karena ada beberapa faktor lain yang dapat memotivasi mereka, yang mungkin dapat berdampak lebih signifikan. Oke, ya jadi figur seseorang yang lebih tua lah ya, figur seseorang yang lebih senior bisa membantu mereka untuk memberikan masukan, memotivasi gitu ya. Oke, berikutnya. Kalau tadi Miss Monik bertanya tentang ada faktor-faktor lain nggak? Sebenarnya saya juga mau tanya itu ya. Ada faktor-faktor lain nggak yang mempengaruhi gitu ya? Nah, mungkin pertanyaannya saya balik sedikit. Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak gitu ya, murid SMP, apakah menjamin anak ini termotivasi untuk belajar? Menjamin nggak? Menurut saya, sebagian besar dari situasi itu, komunikasi dari orang tua dapat memang memotivasi. Namun ada juga mungkin anak yang tidak dapat menerima pesan dari orang tua mereka dengan baik. Mungkin saja komunikasi dari orang tua mereka tidak mempan dan tidak membantu mereka untuk meningkatkan motivasi mereka. Oke, kamu bilang tadi mungkin saja anaknya tidak menerima dengan baik nih ya, masukan dari orang tua. Jadi menurut kamu yang lebih penting, yang mempengaruhi motivasi belajar siswa SMA itu orang tuanya, komunikasi orang tuanya atau siswanya sendiri? Menurut saya dua-duanya. Dua-duanya harus menerima pesan dari kedua pihak dengan baik, dan orang tua juga harus memberi pesan dan saran mereka dengan bahasa yang bagus dan dapat diterima oleh anak mereka. Lalu dari siswanya gimana? Peranannya gimana nih? Mereka harus mempunyai sifat yang terbuka, di mana mereka dapat menerima apa saja yang dikatakan oleh orang tua mereka. Oke, punya sikap yang terbuka, menerima apa yang disarankan, masukan dari orang tua. Oke.
Udah jam ya. Miss Putri, silakan. Cukup Mr. Bram? Miss Monik cukup? Oke, Yosefa, saya mau tanya, ini papa mama tahu kan ada presentasi karya ilmiah ya, Yosefa tampil hari ini. Jadi penasaran kenapa nggak datang ya? Kenapa papa mama tidak sempat datang? Sibuk. Sibuk. Tapi di rumah papa mama tahu Yosefa akan presentasi. Tahu. Yosefa ajak mama, papa. Kenapa nggak diajak? Lebih tegang kalau. Lebih tegang. Kamu tidak merasa kedatangan orang tua menjadi motivasi supaya kamu bisa percaya diri di depan? Tidak. Tuh kasihan ya. Tapi papa mama mau nonton, mau lihat. Enggak juga. Enggak juga. Jadi bingung ya. Nanti pulang ke rumah, mungkin nanti kalau sudah selesai kan ada dokumentasi, videonya nanti kami kirimkan kepada siswa-siswi, kasih lihat sama papa mama ya. Penampilan kamu hari ini, kamu menjawab dengan baik, supaya mereka juga bisa memberikan komentar, bisa memberikan apresiasi untuk Yosefa. Ini kan bagian dari komunikasi, ya, oke? Itu artinya presentasi Yosefa sudah selesai, berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Putri, Yosefa. mungkin satu lagi. Boleh. Mungkin satu lagi. Boleh. Ini tambahan, sorry, terakhir ya. Komunikasi itu tidak harus selalu orang tua yang mulai. Itu satu tambahan. Jadi kalau misalnya orang tuanya, mungkin ada yang orang tuanya agak pendiam gitu ya. Anaknya yang mulai duluan juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, anaknya yang nanya duluan gitu, itu juga nggak masalah. Jadi nggak harus selalu orang tua yang mulai, terus kalau orang tua nggak mulai-mulai, kita diam-diam aja. Wah nanti jadi nggak ada pembicaraan. Itu aja sih ya. Terima kasih Mr. Bram. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Yosefa, kita foto bersama dulu ya. Ada Yosefa, ada